Pelaga, pelakor gagal. Putri yang sedari tadi berdiri di depan pintu mau dengar semua perdebatan Arka dan Karin pun tersenyum senang. Karena Arka membelanya. Tadinya ia datang karena ingin menghantar bekal. Namun ia bingung karena tiba-tiba dia tak mendengar suara lagi. Karena penasaran ia pun masuk. Ia membulatkan matanya sempurna melihat adegan yang di depannya yang dimana Karin mencium Arka. "Hani," ucap Putri terkejut. Arka yang mendengar suara Putri pun dengan cepat mendorong Karin ke samping hingga Karin terjungkal ke samping dan pantatnya membentur lantai. "Sayang, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan," ucap Arka terbata-bata karena takut kalau Putri salah paham. Ia tak ingin Putri pergi lagi seperti dulu. "Siapa wanita ini?" tanya Putri dingin pura-pura tak tahu. "Dia, ucap Arka gugup tapi dipotong oleh Karin. "Aku adalah mantan kekasihnya. Dan sebentar lagi kami akan balikan untuk menikah," ucap Karin tersenyum sinis. "Benar apa yang dikatakannya, Mas?" tanya Putri pura-pura sedih. Ia ingin melihat seberapa jauh perasaan Arka untuknya. "Tidak sayang, aku tidak pernah mau untuk balikan dengannya. Dia tidak lebih dari sekedar mimpi burukku di masa lalu, sedangkan kamu adalah masa depanku. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu sayang, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, karena kau adalah istriku, ibu dari anak-anakku, menantu kesayangan keluarga Lemos," tegas Arka tak terbantahkan. Putri menangis harum mendengarnya. Ia dengan cepat berhamburan pelukan pada Arka. Ia menangis sesegukan. "Hei sayang, kamu kenapa menangis? Percayalah sayang, aku tidak pernah meninggalkanmu," ucap Arka lembut mengelus punggung Putri. "Hiks, hiks, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aku percaya padamu, Hani. I love you, my husband. I love you, father of my twins," ucap Putri menangis. "I love you, my wife, the mother of my twins," ucap Arka lembut mengangkat dagu Putri. Namun semakin lama semakin panas. Arka yang menginginkan lebih namun Putri melepas paksa ciuman mereka. "Kenapa sayang?" tanya Arka bingung. "Aku tidak mau ada pelagal sayang di sini," ucap Putri manja. "Pelagal?" tanya Arka bingung karena tidak mengerti apa yang Putri ucapkan. "Pelagal, pelakor gagal sayang. Tuh, dia dari tadi berdiri seperti patung," ucap Putri cemberut menunjuk ke arah Karin yang berdiri melongo menatap Arka dan Putri. "Kenapa kamu masih ada di sini? Cap, mengganggu saja, orang lagi enak-enak," bentak Arka kesal. "Hani, kamu jangan marah-marah begitu. Dia kan perempuan, jadi kamu harus sedikit lembut," ucap Putri lembut. "Aku cuma bisa lembut sama kamu sayang, apalagi saat enak-enak aku bisa lebih lembut lagi sayang," ucap Arka tersenyum mengedipkan matanya ke arah Putri hingga membuat Karin kesal kemudian pergi meninggalkan ruang Arka. "Sayang, aku penasaran kalau kita punya anak lagi, apakah akan kembar lagi?" ucap Arka semangat. "Putri tidak tahu sayang, apakah Hani mau punya anak lagi?" tanya Putri tersenyum lembut. "Iya sayang, aku ingin kita punya anak lagi. Aku ingin menemani masa kehamilanmu. Aku ingin melihat dan memberimu kekuatan di saat kau lahiran nanti. Aku ingin itu sayang. Aku ingin sepenuhnya menjadi seorang dedi yang selalu ada buat anak-anakku kelak. Aku ingin menebus semua kesalahanmu pada kamu dan twins ucap Arka semangat berapi-api membayangkan semua itu. Ia sangat bahagia. Putri yang melihat ketulusan Arka pun merasa senang, karena Arka betul-betul ingin berubah. Dia bahagia karena dia telah menerima Arka di hatinya. "Kita berdoa dan berusaha ya, giat ya Hani. Aku yakin Allah tahu yang mana yang terbaik untuk kita," ucap Putri tersenyum lembut mengelus bahu Arka. "Ya sayang, kau benar. Allah mah tahu, buktinya dia yang memberitahuku bahwa kamu wanita yang terbaik untukku," ucap Arka tersenyum. "Memberitahu gimana?" tanya Putri bingung. "Dengan kejadian malam itu sayang, bukankah setiap kejadian yang kita alami tak pernah luput dari campur tangannya?" "Iya Hani, kamu benar," ucap Putri memeluk Arka. "Dedi, Mommy, kenapa lama pulangnya? Alin sama Alon udah capek nungguinnya. Alin tadi cali-cali Mommy kemana-mana ndak jumpa-jumpa. Alin cali ke dapur, cali ke taman pun ndak ada. Alin nangis. Terus kata Alon, Mominya pergi ke kantor Dedi. Jadinya Alin ndak nangis lagi," ucap Alin cemberut. "Iya, Alon tadi juga cali Mommy. But Grandma said Mommy pergi ke kantor Dedi. Tapi Alon ndak nangis karena Alon kan abang," ucap Alon bangga menunjukkan otot lengannya. "Hahaha, iya boy, kamu tidak boleh menangis karena kamu kan abang. Kamu harus jadi contoh yang baik buat adik-adikmu kelak," ucap Arka menggendong Aaron sedangkan Putri menggendong Arin.
Adik Alonnya punya adik? Siap, 86 laksanakan. Adik Alonnya punya adik tadi? Tanya Aron polos memiringkan kepalanya. Hahaha, iya sayang, kan Arin kan adik Aron. Jadi Aron harus menjaga Arin dengan baik ya, kan Aron abang. Ucap Putri langsung memotong pembicaraan Arka dan Aron. Ia tak mau kalau Arka keceplosan karena Twins A adalah anak yang pintar dan penasaran. Mereka tidak akan berhenti bertanya jikalau jawaban yang mereka dapatkan tidak memuaskan. Yes, Mommy, Alon pasti akan menjaga Alin dengan baik, Mom. Alin tenang aja, ada abang Alon yang batalin lindungin Alin karena abang Alon akan jadi tentara hebat waktu besar. Ucap Aron membusungkan dadanya di depan Arin. Tak lupa juga dia menepuk kencang kepala Arin hingga membuat Arin kesakitan dan marah. Puk duk, Arin membalas menepuk kencang kepala Aron hingga membuat Aron terjungkal ke belakang. Alin sakit tahu, ucap Aron memegang kepalanya. Arka dan Putri yang melihatnya pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Sepertinya di masa mendatang, Aron yang harus melindungi dirinya sendiri dari Arin. Lah Sain, sakit kan? Macak najanan mukul-mukul kepala cantik Alin. Ucap Arin galak berdecak pinggang, tak lupa juga dia memelototi Aron. Wup, dasar Alin. Nakal, ndak mau Alon lindungi Alin nanti. Biar aja nanti diputul-putul orang. Alon ndak peduli lagi. Balas Aron mengepal tangannya. Alin ndak atut, tan Alin punya dede ya tan Ded. Ucap Arin tersenyum polos pada Arka yang dari tadi memperhatikan mereka. Dengar sayang, Dedi akan selalu melindungi kalian berdua. Tapi Arin juga harus menghormati dan patuh pada Aron, karena Aron abang yang akan menggantikan Dedi suatu hari nanti. Nasihat Arka lembut mensejajarkan tingginya dengan Arin. Menghormati? Tanya Arin bingung. Ya sayang, menghormati, ucap Arka mengiyakan. Lama Arin berpikir hingga kemudian ia tersenyum. Seperti ini Dad, siap 86, ucap Arin memperagakan hormat tim Kopassus. Krik krik krik. Arka, Putri dan Aron menjatuhkan rahangnya melihat tingkah Arin. Oh Arin, bukan begitu maksudnya. Benar kan Dad? Oh pasti benar, karena Alin tan pintar. Siap 86 melaksanakan komandan. Laksanakan, ucap Arin senang memberi hormat pada Aron. Haduh sayang, Mami pusing melihat tingkah kalian. Sekarang ayo kita makan malam, setelah itu kita tidur. Ucap Putri pusing melihat kelakuan Twins A yang sangat langka. Yes Mommy, come on, matan maatan. Ucap Arin yang langsung berlari ke ruang makan diikuti oleh Aron di belakang. Mereka sungguh menggemaskan ya sayang, aku jadi pengen punya banyak anak kalau begitu. Ucap Arka tersenyum genit. Kamu ini Hani, kenapa sih bisa mesum seperti ini? Perasaan dulu kamu sangat dingin sama Putri? Tanya Putri kesal. Kan beda sayang, Cak, kamu tidak akan mengerti seberapa aku cinta sama kamu. Ucap Arka cemberut. Cuk, Putri mengecup bibir Arka yang manyun, hingga membuat Arka terkejut. Baru dia ingin merengkuh Putri, namun Putri sudah berlari ke ruang makan. Sayang, kamu curang, teriak Arka tersenyum senang karena baru kali ini Putri berinisiatif menciumnya. Arka pun langsung menuju ruang makan dan ikut makan bersama. Setelah itu mereka segera ke kamar masing-masing. Putri yang lelah pun langsung terlelap tanpa menunggu Arka yang masih berada di kamar mandi. Arka melihat Putri sudah terlelap pun tersenyum dan langsung beranjak tidur di samping Putri. Ia memandang wajah Putri yang natural tapi cantik, dibelai alis, pipi, hidung hingga bibir. Kemudian Arka mengecup lembut kening Putri. Cuk, mimpi indah, my wife. Ucapnya pelan lalu menarik Putri ke dalam pelukannya. Sayang, tolong pasangin dasi aku bentar, ucap Arka pada Putri yang sedang merapikan kasur. Sini, ucap Putri, namun karena Putri yang tingginya cuma sebahu, Arka terpaksa berdiri di atas kasur. Karena Arka yang jahil tidak mau menunduk. Sudah, ucap Putri tersenyum. Namun Putri tak menyadari bahwa sedari tadi Arka memandang instan wajahnya. Putri ingin turun dari tempat tidur, namun dengan cepat Arka melingkarkan tangannya di pinggang ramping Putri. Hani, ucap Putri terkejut, namun berbeda dengan Arka yang tersenyum. Aku bahagia sayang, karena memiliki istri cantik dan baik seperti kamu. Ucap Arka menyandarkan kepalanya pada dada Putri yang masih berdiri di atas kasur. Putri mengelus lembut kepala Arka. Aku juga Hani, aku bahagia karena kamu mau menerima Putri dan juga anak-anak. Ucapnya tersenyum. Cuma laki-laki bodoh yang tidak mau menerima kamu sayang.
ucap Arka mendongak kepalanya menatap Putri lembut. Putri yang mendengarkannya pun tersipu malu. Dia melengos ke samping guna menghindari tatapan Arka, namun Arka yang licik pun langsung menangkupi pipi Putri. Hani, ucapan Putri terpotong karena Arka mencium lembut Putri, namun lama-kelamaan jadi panas. Arka ingin lebih, namun tok-tok, permisi tuan, di bawah ada sekretaris Dimas yang menunggu tuan, ucap pelayan di depan pintu kamar. Dimas sialan, umpat Arka dalam hati. Sudahlah Hani, sekretaris Dimas sudah capek menunggu di depan. Ini kan sudah hampir jam 9, sedangkan sekretaris Dimas menunggu kamu dari jam setengah 8. Kasihan dia, ucap Putri lembut membelai pipi Arka. Aku kan bosnya sayang, aku yang punya perusahaan, jadi terserah aku mau datang jam berapa. Kesal Arka karena Putri membela Dimas. Iya sayang, Putri tahu kalau Hani yang punya perusahaan, tapi bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang taat aturan? Jika pemimpinnya melenceng dari aturan, apalagi bawahannya, ucap Putri mengecup kening Arka. Iya Bu Negara, ucap Arka manyun.